Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, jadi supaya dipahami dan diresapi, ini sebetulnya ayat yang Allah sampaikan untuk memberikan solusi buat kita semua. Tetapi ini tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak tahu. Nah, karena jarang orang yang tahu, akhirnya sering mengabaikan apa yang menjadi petunjuk Allahnya. Jadi kalau Al-Quran jadi hidayah petunjuk, itu harus dipahami dulu isinya. Wasta'inu, mintalah pertolongan, minta pertolonganlah kalian. Ini kan fi'il. Ista'ana, yasta'inu, isti'anah. Jadi kalau fi'il amalnya ista'in, minta tolonglah. Maka ini perintahnya karena bentuknya jama', perintahnya kepada banyak orang. Wasta'inu, minta tolonglah kalian. Bis-sabri, dengan sabar. Satu, dengan sabar. Was-sholati, dan dengan sholat. Wa innaha, meskipun sholat itu lakabiratun, itu sangat berat untuk melaksanakan sholat, illa, kecuali alal khasyiin, bagi orang yang khusyuk. Jadi solusi hidup ketika ingin sesuatu, atau menghadapi ujian, atau menghadapi urusan, menghadapi masalah, sesulit apapun masalah, maka solusinya hanya dengan sabar dan sholat. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan untuk meminta pertolongan dengan cara sabar dan sholat, pasti kalau Allah itu tidak mungkin bohong. Kalau Allah menyampaikan minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat, maka ini Allah sudah memberikan jalannya. Kalau dikasih masalah, dikasih kesulitan apapun, caranya hanya dengan dua ini. Nah, karena banyak orang yang tidak tahu ketika ada kesulitan, ketika diberikan ujian, diberikan masalah, dia tidak melaksanakan ini yang dua, rumusnya cuma dua ini. Untuk memberikan solusi ini rumusnya cuma dua. Nah, kalau tidak melaksanakan perintah Allah seperti ini, maka persis kejadiannya seperti yang kemarin di Rancah ya. Rancah ada kabar di Rancah? Ya. Yang dimutilasi itu karena anaknya kena apa? Kena judi slot sehingga punya utang sampai 150 jutaan, bapaknya stres. Akhirnya istrinya lah dicacal, dicincang. Itu diberikan ujian oleh Allah karena tidak tahu solusinya, tidak tahu jalan keluarnya, maka jadi akhirnya membabi buta. Padahal solusi itu sudah diturunkan oleh Allah. Caranya hanya dengan sabar dan sholat. Pak, saya sudah sabar, saya sudah sholat, tetapi belum ada solusi.
Salatnya yang seperti apa? Perintah Allahnya salatnya hanya ini. Salat yang khusyuk. Salat yang khusyuk betul-betul salat itu dijadikan sebagai solusi hidupnya. Jadi kalau salat khusyuk dengan cara terburu-buru, saya yakin tidak akan khusyuk. Jadi khusyuk itu sempurnakan salatnya dulu. Sempurnakan salatnya dari mulai syaratnya sampai rukunnya, sampai memahami isi dan makna salat yang kita laksanakan. Nah, kalau hanya sekedar salat, saya yakin tidak akan menjadi solusi. Nah, siapapun nanti ini kalau diberikan masalah, diberikan ujian oleh Allah, justru ini adalah solusinya salat. Maka kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu. Tidak ada yang paling dekat seorang hamba itu dengan Allahnya. Wa huwa sajidun, dia dalam keadaan sujud. Kalau sholat ini arti sholat adalah doa, kekuatan kita itu hanya di sini, Pak. Kekuatan kita itu hanya di doa. Kita mengandalkan apa? Tenaga yang kita miliki mustahil. Mengandalkan pikiran otak kita mustahil. Sekuat apapun dan sehebat apapun orang bekerja keras, tetapi tanpa ini, tanpa doa, itu tidak mungkin terwujud. Karena yang menciptakan dan menghasilkan sesuatu itu adalah Allah. Maka dekatilah Allah dengan cara doa, yaitu dengan cara sholat. Karena sholat itu dekat dengan Allah, apalagi dalam kondisi sujud. Maka ketika sujud, fa'aktsirud doa, perbanyaklah doa di situ. Ketika sujud, perbanyak doa. Sebab ini solusinya di sini. Nah, orang yang tidak paham mana sholat, Allah Akbar, Allah, Assalamualaikum, udah selesai. Tetapi ini yang paling dalam itu ketika dalam sholat itu isinya doa, fa'aktsirud doa, perbanyak sholat doa itu ketika sujud. Nah, Rasulullah SAW ketika diberikan ujian oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, diberikan kesulitan oleh Allah, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun, apabila diberikan sebuah kesulitan, sholat, Rasulullah segera sholat. Sholat ulah hararese, segerakan sholat apabila diberikan ujian oleh Allah. Berat, Pak. Sholat itu berat memang ketika punya masalah. Tidak punya masalah pun berat. Komo lamun boga kesulitan. Hoream we diberi kesenangan wae susah, apalagi diberikan kesulitan. Ketika senang dia tidak sulit, ketika senang dia tidak susah, ketika sulit juga tidak susah, ketika sholat, karena sholatnya kecuali orang yang khusyuk, mau senang dia tidak berat, mau sulit juga baginya tidak berat. Maka solusinya adalah sholat, karena Rasulullah mengajarkan seperti ini. Idza zabar amrun, Rasulullah sholat. Nah, kenapa Allah memerintahkan seperti ini? Tentu saja bahwa kalau Allah memerintahkan itu, pasti ada kejadian itu. Ada kejadian. Sebab manusia itu kan, yang namanya hidup itu ada sulit, ada lapang, ada senang, ada susah. Kan itu, ada senang, ada sedih, ada kaya, ada miskin, ada siang, ada malam. Ketika diberikan ujian dan masalah oleh Allah, diberikan ujian, cobaan oleh Allah, maka itu tandanya Allah itu sedang mencintai hambanya. Jangan kaget dan jangan aneh. Kata Rasulullah, idza habballahu, apabila Allah mencintai abdan, hambanya, ibtalahu, Allah berikan ujian. Kalau kita sedang diuji oleh Allah, berarti Allah sedang
mencintai kita. Fa'in sobaro, jika dia sabar nih. Rumusnya ini, sabar. Minta tolong dengan Allah dengan cara sabar. Jika dia sabar, sabar itu artinya apa? Sabar itu tahan. Tahan dari hawa nafsu, tahan dari keinginan, tahan banting. Jadi kalau diberikan ujian tahan banting. Terpecah. Tidak pecah, mau dibanting, mau dibabet, dia tidak pernah rapuh. Tahan lama. Siapa yang diberikan nabi yang diberikan penyakit itu? Nabi Ayub. Itu sabarnya Nabi Ayub, tahan lama. Dia mau digoncang-gancing dengan penyakit apapun, sabar, tahan tengah rasula. Tengah rasula tenawan tuh bahasanya. Tidak mengeluh, tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngarasulah. Tahan lama, tahan banting. Jadi lawan parapik aina hubungan sama itu tahan lama itu dari sabar. Artinya sedang sabar parapik. Maka sing lila we sing sengarah orang menguji kesabaran di situ. Salat juga seperti itu, Pak. Jadi lamun salatna ayeuna rusuhan artinya sabar. Sabar dalam keadaan sholat itu sabar ketika dia memahami apa yang dibaca itu betul-betul dihayati sehingga mungkin waktunya agak lama ya ketika baca subhana rabbiyal azimi atau subhanakallahumma atau baca Fatihah pun coba di Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Di situ ada ayat yang istimewa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kita baca tiap sholat. Hanya kepadamulah kami beribadah, ibadah dulu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami mohon pertolongan. Dalam sholat. Dalam kondisi sholat, maka kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Kalau ada orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini antara urusanku dengan urusan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Maka jadikan pertolongan itu. Nah, ketika Allah sedang menguji, fa'in sabara, kemudian dia sabar, tahan. Tidak bergeser sedikit pun, tidak rapuh, tidak hancur. Ijtabahu, maka Allah akan memuliakannya. Jika sabar, maka Allah akan memuliakannya. Wa in radiya, jika dia rela, ya Allah, abdi ridho janten jalmi benghar. Ya Allah, abdi ridho jadi pimpinan. Ya Allah, abdi ridho di salat 5 waktu. Abdi ridho di tahajud. Abdi ridho di salat di mana diberi ujian, maka istofahu, akan Allah istimewakan. Jika ridho. Kalau tidak ridho, fatlub, maka kata Allah, dalam hadisnya, jika tidak ridho, fatlub robban siwai. Kursi itu. Jika tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan, maka fatlub robban siwai, silakan cari Tuhan selainku. Maka balasan bagi orang yang ridho terhadap keputusan Allah, istofahu, Allah akan istimewakan. Nah, kalau sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, sudah diistimewakan oleh Allah, apa yang kita inginkan, insya Allah Allah kabulkan. Selanjutnya, kalau betul-betul kita melaksanakan perintah Allah ini, sabar dengan salat ketika diberikan ujian, bersungguh-sungguh melaksanakannya, ingat, paling pertama adalah sabar dan salat, kemudian usaha.
Jadi tidak pernah berhenti, tidak apa ya? Ketika Allah berikan ujian dia tidak berhenti, terus saja berjuang. Tetapi yang diutamakan adalah ini dulu, baru dia berusaha. Mau berusaha dulu, kemudian dia berdoa. Yang penting jangan melupakan antara doa dan usaha. Nah, kalau dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah ini, maka kata Allah dalam surat Al-Ankabut, walladzina, dan orang-orang jahadu, yang jihad itu kan sungguh-sungguh ya, mengerahkan semua tenaganya, mengerahkan semua pikirannya, dan mengerahkan kemampuan untuk sabar dan sholatnya, maka janji Allah, lanahdiyannahum, pasti akan kami berikan petunjuk, subulana, menuju jalan kami, wa innallaha, dan bagi orang yang bersungguh-sungguh itu, ma'al muhsinin, Allah itu bersama orang-orang yang muhsin. Salah satu orang muhsin itu orang yang berbuat, muhsin itu orang berbuat baik. Salah satu orang yang muhsin itu ketika diberikan ujian oleh Allah, dia menggunakan kunci sabarnya dan kunci sholatnya. Kemudian tidak pernah juga jahadu, mengerahkan seluruh pikirannya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi kesulitan yang sedang dihadapi. Jadikan sholat dan sabar sebagai solusi untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai macam urusan, menghadapi berbagai macam masalah. Jangan pernah tinggalkan sholatnya, justru malah sempurnakanlah sholatnya. Saja ya, saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf ada segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.